Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak narasumber yang akan memberikan pencerahan pada siang hari ini, dan juga nenek mama alim ulama, orang tua. Selanjutnya marilah kita mendengarkan paparan dari salah seorang atau Bapak Samsuar Sam Datuk Gampo Alam yang akan memberikan pencerahan tentang adat Selingkah Nagari. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Samsuar Sam Datuk Gampo Alam untuk memberikan wejangan. Kita membagi 1 jam pencerahan dan 1 jam untuk diskusi. Untuk itu dipersilakan kepada Bapak Samsuar Sam Datuk Gampo Alam untuk mengisi sesi pertama pada acara pelatihan nenek mama ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pertama sekali, bapak-bapak, nenek mama, mama-mama, nenek mama, nenggadang bahasa batuah, izinkan ambo tagak di depan kita bersama. Sungguh pun tagak berdiri, tapi ibarat duduk nambah simpuh. Nah, untuk lebih akrab antara kita, ambo mohon izin untuk tidak berbahasa Indonesia. Le ketujuh kita ya. Alhamdulillah. Pertama tentu panitia tidak menyebutkan identitas ambo tadi. Ambo perkenalkan diri ambo dulu. Le dah bahasa. Itu pertama identitas ambo beko. Dan kedua, ambo buka asalan nan talipe, tangan ambo sakit untuk menuli. Tak bisa nuli ambo depak. Tak tahu ambo penyebabnya, keubek lah sekian, tapi tak mau nuli dengan gigi tangan gua. Oleh sebab itu, kalau tadi moderator mengecekan sejam presentasi dan sejam tanya jawab interaktif, ambo meminta tidak disediakan waktu. Taraso tanya sekali. Lek setuju tadi. Jadi supaya apa? Bekal lupa juga tuh. Mudah-mudahan sabananya pertama sekali ambo mengucapkan terima kasih dan salut ke panitia secara umum masyarakat Nagari Sungai Rumbai. Ambo sebenarnya tidak berlebih ambo diminta barangkali Pak. Sehingga kekhawatiran ambo kok tak minta nanti lagi. Itu nan kekhawatiran ambo. Oleh sebab itu supaya lebih akrab lebih familiar antara kita, kampung ambo nama ambo tuh Samsuar Sam Datuk Gampo Alam. Dinobatkan, dikukuhkan lah, lebih berani ambo. Kalau bahasa kampung ambo dulu disumpah tanya, ambo tak berani disumpah. So sumpah adat ke kati dak pucuk ke bawah tak borek tengah lari kumbang mati dak bangok ambo jadinya. Berpikir kan. Jadi dek wali nagari ko apa? Jadi nemlataan saluk Pak Yuswir Arifin. Kampung ambo Tamparungo, Sumpur Kudus, Kecamatan Sumpur Kudus, Pak. Kabupaten Sawalunto Sijunjung. Iya, sebab ambo dak berani mengecehan, sebab ambo lahir 63 tahun 3 bulan 24 hari yang lalu. Masuk 64 umur ni Pak. Suku Piliang di Nagari Tamparungo. Dinobatkan Dek Pak Datuk Yuswir, waktu itu beliau Ketua Elkam, Wakil Bupati, pada hari Jumat tanggal 25 September. Ya, 25 September 2009.
5 hari setelah itu Pak lulu lantak Sumatera Barat deh Gampo. Kecek kawan di Sinjong bawa je lah Gampo tu ke Padang. Ya, itu kisah ya, kisah kejadiannya. Ya, alhamdulillah terkait lo jujur galau Pak pula. Ya. Oleh sebab itu yang pertama. Yang kedua, ambo masih mengabdi Pak di IAIN Membonjol, kini namanya kan UIN. InsyaAllah sekitar kurang dari 2 tahun lagi, pas Juli 2020 ambo pensiun lagi. Mengenai istri, tak pandai mencari keluar. Istri Gang Kumani, Kecamatan Sempur Kudus jo. Istri baru 1 Pak, mudah-mudahan tak tambah. Ya, anak baru ampe, mungkin tak ada tambahnya lah. Sebab nama dampingnya lahan nan ditanam bibit itu lah 58 lah umurnya. Tak ada lah kan. Cucu lah 2, minantu berdua baru. Tinggal 2 lagi. Itu kira-kira gambaran keluarga ambo supaya jangan ada jarak antara kita, itu maksud ambah. Selanjutnya ambo ke Sungai Rumbai Pak lah 2 kali. Mungkin ada yang tahu, yang belum tahu ambo mohon berkenalan. Pertama 2004 balik membawa mahasiswa KKN UIN, IAIN Pak, masih nama IAIN waktu itu. Sekitar 6 balai, berapa? 2 balai kelompok lah, 2 balai desa. Berapa desa Wak sadonya? Sungai Rumbai je Sungai Rumbai Timur. Ayo jorong. 8 ya. 8 tambah 6. Enggak. 8 jorong. Pokoknya ada di Sungai Rumbai dan ada di Sungai Rumbai Timur itu waktu itu. Tahun 2004 balik. Yang kedua bulan Oktober tanggal 23 sampai 25 Oktober itu mengadakan pelatihan kaderisasi penyelenggara jenazah. Mungkin yang pernah ikut masih ingat Jambo. Sehingga itu foto di masaji kita Al-Ikhwan ya, masaji Ikhwan saja dan boleh. Mohon maaf atas kesalahan. Dek lama lah lupa, dek banyak lah ragu lah. Itu foto Jopak Camat waktu itu, Jopak Wali Sungai Rumbai Timur. Ya, mungkin bapak banyak tahu. Ya. Mudah-mudahan ada yang dalam foto itu yang hadir kini. Itu Pak. Itu selanjutnya ambo semananya bertagak di siko karena amanah, bukan pandai dari menggurui bapak-bapak dan mama di siko ndak. Tolong kita saling berbagi sajalah. Ya. Mungkin kok gata dak tagawi beko, kok anak diminta dak tagih, ya sama-sama kita maklum jalan kita bercerita lu. Ya ndak? Nah. Ambo merasa dak lo dak do lebih. Mungkin lebih amak di kampung daripada ambo. Sebab di kota tapi di mana aku terletak di bau, kita fikir dan kita jujuang. Lai setuju bapak tu. Lah. Selanjutnya tolong lanjut lagi. Itu di Dembo. Bapak ibu-ibu maaf, ibu dah ada ya. Lebih baik ya. Ambo sengaja bagi judul ya, tatanan dalam adat selingkah nagari. Mulanya kita pahami dulu. Adat selingkah nagari. Ini ada 2 mah yang ambo tahu ya. Adat selingkah nagari dan adat sebatang panjang. Kalau adat selingkah nagari itu ada yang khusus berlaku di nagari itu. Tapi adat sebatang panjang beko seluruh ranah Minang berlakulah adat itu. Ya. Perlu diketahui, kita pisahkan ranah Minang tidak sama dengan Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah, artinya perlu kita pahami, wilayah administrasi pemerintahan. Lalu ranah Minang itu punya sejarah terkait dengan keminangan kita, punya
mulai saja di sekilang Aye Bangi sampai nanti ke Aye Tiri, kita rata Aye Hitam tu ada di ujungnya, di tengah-tengah nanti ada keterangan ambo. Tapi ambo sengaja memulai ke belakang. Dalam catatan itu sengaja mulai ke belakang. Mudah-mudahan akan ada catatan penting nanti dalam keterangan ambo untuk kita bersama. Mengapa seperti itu? Ambo tidak akan masuk langsung mohon izin, tidak masuk langsung ke adat selingkah negari itu. Tapi kita tinjau dulu ranah Minang tempo doeloe. Tempo dulu. Ya, tekan bahasa anu tu. Jadi pertama tentang kerajaan Minangkabau. Ambo mengambil dari buku Pak Profesor Sanusi Latif. Beliau disertasi doktornya kan kaum tua di Minangkabau. Sehingga penelitian itu berjalan sekitar 9 tahun, Pak. Ini namun lalu Pak Sanusi. Lai pernah Mama Datuk atau Pak Datuk yang mendengar nama Pak Sanusi Latif orang Sumpu jadi rektor YIN dulu? Pernah dengar? Tak ya? Dari 76 sampai 82 orang awak. Waktu itu kan wilayah pemerintahan kita kan masih satu waktu itu. Kabupaten Saulun Tosunjong. Mengko lagi embo Kabupaten Tosunjong. Ya. Sembo ada sampai kini di perasaan ambo ya, mudah-mudahan tidak salah. Dari mulai Unggan Sumpu Kudui sampai ke perbatasan Sungai Rumbai, Bateh ke Jambi itu, dan masih kampung ambo itu. Ya, so banyak di sana ambo situ gitu. Rasanya ambo tak ke orang lain. Ya, mudah-mudahan Mak Datuk aja Pak Datuk sependapat jambo tu. Ya. Nah, kalau kita kaji secara umum, kita lihat sepintas agak sulit mendapatkan data tertulis seperti yang di depan kita baca tu. Ya, apakah apa namanya asal mula berdirinya kerajaan Minangkabau itu. Kedua, periodisasi sejarahnya. Yang ketiga, mata rantai sejarah dan raja-rajanya. Memang tertulis itu tidak ada. Karena yang kita dapat dari orang tua ya, ini hanya dari mulut ke mulut. Itu yang lebih banyak. Ambo masih ingat waktu ketek-ketek untuk batih sawah ladang saja batu bertanam kan tidak ada tertulis. Masalah agraria itu kan kinilah disertifikatkan lah ya. Itulah persoalan-persoalan. Kadang-kadang banyak yang salah paham, lain yang muncul persoalan, lain pula kacamata yang dipakai sehingga tidak sesuai ruweh je buku. Padahal jujur saja Mbak Kece kan setelah Ambo membaca beberapa buah buku yang kini sudah banyak buku tentang itu, Ambo bangga jadi orang Minang. Bangga jadi orang Minang ya. So tidak ada, menurut penelusuran hanya dua daerah atau dua wilayah di dunia ke yang matriarkat itu. Pertama di daerah Wak Minangkabau, yang kedua di daerah Eropa. Nah, sehingga apa? Berbeda kita dari orang lain. Dalam keperbedaan itu sebenarnya di situ munculnya kelebihan awak. Tapi kadang-kadang awak tidak tahu bahwa awak berlebih pada orang lain. Itu semua masalah. Ya. Lalu yang jelas itu silakan kita baca di dalam buku Pak Sanusi Latif itu sepakat para ahli mengatakan bahwa raja pertamanya Minangkabau itu adalah Sri Maharaja Diraja. Itu terbukti bahwa pendatang pertama bermukim di Pariangan, itu sependapat orang Kili itu enggak. Nah, Pariangan Padang Panjang di lereng timur Gunung Merapi di luar Tanah Datar. Lanjut. Nah, ada di sisi lain kerajaan Minangkabau Timur. Ya, itu sudah abad ke-7 Madatua. Abad ke-7 rupanya apa? Di lembah Sungai Kampar dan Batanghari. Sehingga salah satu asal nama Minang itu oleh pendapat Minangkabawa, artinya dua pertemuan dua sungai. Di mana? Ambo tidak pernah ke situ loh dia tuh sayangnya. Ya, di mana tuh? Pertama di Marotambesi.
Morotan besi sebelum Morobulian lah. Nah, mungkinlah banyak nampai ke situ. Itu kadang tiambo. Jadi tak tahu mana ambo mama datuk aja pada tu tahu. Nah, itu masalahnya. Itu berdiri dulu ke kerajaan Melayu tua. Kemudian di Marosaba dari bekas kerajaan Sriwijaya dan Jambi. Apa nambah makasih ingin katakan di situ? Rupanya di abad pertama Hijrah itu menurut Buya Hamka alahado orang Islam bermukim di daerah itu, karena itu adalah pusat perdagangan lada ya, pokoknya bahan pokok lah terbesar waktu itu ya. Sudah ada malah ada surat dari Ibnu Battutah pada zaman Daulah Abbasiyah mengirim surat untuk menyeru masuk Islam. Nah, coba bayangkan Minangkabau tempo dulu ya. Nah, lalu abad ke-14 berdirilah kerajaan Pagaruyung. Kita umum-umum sajalah. Mereka ingin membawakan itu ya, di luar tanda data pada tahun abad ke-19 mulai dari abad 13 tahun 1347 sampai 1809 ya. Dengan raja-rajanya memang tidak sengaja dah ambo cantumkan di situ. Itu ada di bawah catatan ambo, tolong lihat raja-raja Pagaruyung, raja-raja Minangkabau. Kemudian pada abad pertama dan ke-7 dan raja-raja Minangkabau Timur. Ya, sampai bila Raja Minangkabau yang masuk Islam. Ya, yang bernama Sultan Raja Alif. Ya. Kita tinggalkan itu Bapak, pada tua dan pada tua. Lanjut. Ini iko bateh tadi yang berkecian. Bateh dari Minangkabau waktu itu. Mulai dari Sirangka, Nambadangkiang hingga Buaya Putih Dagu sampai ke Sialang Melantak Basi, Durian Takut Rajo, tiba di Ombak Nambadabu. Ombak Nambadabu tepi lawi tu. Ya, tepi lawi. Ambo sebenarnya lah magi ke lawi jadinya mah dengan kata-kata tu, tapi tidak apa-apa lah ya. Karena itu tepi pejak. Hingga pesisir Bandar Sapuluh. Bandar Sapuluh itu pertengahan pesisir selatan. Tidak lo ke ujung tan dan tidak lo ke pangkal. Kalau antara Paindan kemari tak termasuk Bandar Sepuluh ada. Itu dalam sejarahnya. Mudah-mudahan ya, tolong tuku ambo kalau kurang gitu. Lanjut. Ya. Terus halaman berikutnya. Nah, ini adat ya. Kalau persoalan adat, pertama kita pahami tidak saja secara budaya, tapi rupanya Islam juga mengemukakan di samping berstatus hukum Islam, ada diantaranya urf, adat. Boleh menjadi dasar hukum dalam berbuat. Itu pandangan Islam deh. Agak kemukus terus kete. Lalu ada qaulus sahabah, ada istihsan. Itu istilah-istilah dalam hukum Islam. Di antaranya adalah adat seperti yang tertera dalam buku yang bagikan merupakan aturan, peraturan. Sehingga di dalam aturan itu akan terjadi nanti muncul ada limbago, ada hukum, ada undang, ada buek. Tadi kami je Pak Datuk, tadi Ketua Bamus lewat cerita tentang buek dan cupak. Karena beragamnya kita tempat asal berkumpul di Sungai Rumbai. Ya, Mak Datuk? Yang penting kan kita duduk bersama berlapang-lapang, duduk seorang terasa sampai. Itu yang perlu. Ya. Selanjutnya, apa yang dikatakan lembago? Limbago ya. Limbago Jalan Batampuah, kan itu petuahnya. Nah, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang sudah dibakukan menjadi aturan adat karena telah terbukti baik dan berguna. Intinya apa? Adalah kesepakatan para tetua kita di satu negari sehingga diberlakukanlah, dan itu menurut hukum untuk dianut dan untuk dilaksanakan bersama-sama, sehingga nanti akan basuh dewa biriat turun ke sama, tiba di sama mencari makan, dari niniat turun ke mama, dari mama turun ke kunakan. Yang kedua, hukum dan undang adalah aturan-aturan adat yang telah ditetapkan sanksinya untuk orang-orang yang melanggarnya.
Jadi itu fenomena hukum dan undang itu berasal seluruhnya dari alam nan takambang. Baik kita cari alam takambang. Kalau selayang saja ikut dulu. Buwe adalah apa yang dikatakan buwe? Mungkin kita semula tahu aturan adat dan hanya berlaku untuk satu negari saja. Ya, sebut lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikan. Lain di Sungai Rembai, lain lah pulau di Sumpu Kudui, kan itu. Ya, adat itu juga. Nah, lalu cupak. Kalau cupak ada pepatahnya cupak sepanjang batuang. Ya. Generasi muda Pak persoalan kita hari kini banyak tak tahu dengan istilah cupak juga ganteng. Walaupun cupak itu sebenarnya yang bermaksud adalah cupak usali. Tapi di risiko adalah cupak merupakan norma. Lapan nu cupak amanya orang tak? Ya. Tuh gawat itu. Gawat dalam masyarakat adat Calik iya. Lah merah muku aja itu lapan nu cupak. Jadi banyak maknanya di dalam tuh. Ya. Norma-norma adat yang dijadikan tolak ukur untuk baik buruknya perbuatan. Ya, cupak di papek ramgali aku nendak. Ya, jalan di alih orang lalu. Lanjut. Ya. Kuah. Pak, sebelum ambo masuk cerita ke situ, ada beberapa persoalan. Ambo sangat bersyukur bana adanya pelaksanaan pelatihan nenek mama. Apalagi barangkek dari kampung lalu di hotel bentuk kini. Artinya apa? Kalau di kampung dia don, sonta pementan anak lu ya. Kalau siko sampai bisu tu, apalagi tadi ambo mendengar kadiboa de Pak Wali, panitia lah pokoknya, pay raun-raun. Itu kan penyegaran itu. Penyegaran. Ambo salut ambo tu. Nah, nanti kalau ndak hari kini tidak akan sentak bertiga mereka datang keluar seorang tu pergi ke sawah ke ladang segala macam tu balik sore balik ada seperti itu kalau kampung. Tapi alhamdulillah kalau kita di hotel sangat salut ambo. Lalu apa? Alam takambang jadi guru. Sebenarnya Pak Datuk Jamal Datuk nan ambo pahami ya, mudah-mudahan tidak bertentangan antara pendapat ambo Jamal Datuk. Tadi ambo ngecehan kita bersyukur jadi orang Minang. Kenapa? Filosofi awal adat Minang itu alam takambang jadi guru. Ternyata di dalam ayat Al-Quran ada surah Al-Ghasyiyah ayat 21 sampai 7 balik sampai 21. Seperti yang kita saksikan, afala yanzuru ilal ibili kaifa khuliqat. Sampai terakhir ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Apa maknanya di situ? Bisa kita baca sama-sama. Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dijadikan? Itu kan alam. Itu maksudnya alam. Rupanya unta kok setelah membawa carai beberapa pakar dosen dari YN UIN kini ada sampai kelebihannya Pak. Mana nampak kelebihannya? Pertama, untuk makin tua makin berminyak. Itu makin produktif. Ya. Itu yang pertama kelebihan unta. Makin tua makin itu yang pertama. Yang kedua makin rajin ya. Pokoknya makin tua makin berisi. Jadi banyak positifnya itu. Dibawa ke negatif banyak juga. Lah, yang kedua naluri untuk berbahaya lebih tajam. Artinya betul nan bawa dapeti kalau ada musuh, kalau ada sesuatu yang sengsara dalam perjalanan, ini tidak mau jalan, tidak mau bergerak, berhenti saja. Barat tajamnya indera keenam, kira-kira bentuk itu cerita gitu ya. Itu yang kedua, tunto. Yang ketiga, air yang di lambung. Kabarnya di lambung itu ada air. Pak Datuk yang beratur kan lah pernah ke haji.
Ya, Ambo masih menunggu itu. Jadi, dan itu steril, bisa diminum oleh penumpangnya. Apabila karuak mencuang ta, oh kan itu ta, nah, itu keluar iya, itu bisa minum. Cuma mungkin karena awak tak biasa, tapi di tanah Arab tu hal-hal yang tak biasa itu kan yang penting risiko setiang. Seketiknya salah ni, kabar-kabar salah juga. Astagfirullah dibaca baru itu kan kisah haji banyak yang seperti itu gitu tuh. Nah, yang keempat terakhir ketika akan disembelih untuk itu tanang. Korban ya. Itu tanang tuh. Malah diserahkan lehernya. Ada orang kabarnya petugasnya randah melonjak katanya gitu. Itu cerita di antara itu yang jadi tidak salah Tuhan mengatakan dalam Quran apalah yang suruh ilal ibli kaifa khuliqa. Cuma dia ada karut dalam itu, kalau terkarut dalam itu dah jadi. Nah, apa dari cerita itu untuk kita bersama bersyukur kita jadi orang Minang bisa melihat alam takambang jadi guru. Itu sunnatullah. Nah, seluruh sehingga yang ambo tahu di banyak negara tidak ada budaya di Indonesia lah kita cerita dulu dari beratusan budaya di Indonesia tidak ada non alam kaitannya. Tapi orang Minang sampai-sampai dikecekkan alam Minangkabau. Nah, apa maksudnya? Sehingga orang Minang itu akrab dengan alam. Sehingga di dalam adat dan nampak kan ada. Di antaranya adat dan sabana adat. Itu sunnatullah. Arti sampai kini nenaya tetap membakar terbalik ya. Nenaya tetap membasahi, nenapi tetap membakar. Itu adat dan sabana adat. Ada cerita menyimpang setiap malam itu, tapi sungguh pun beralia sinan juo kan itu kaji. Sementara di lapangan kita dengar adat Pariaman itu salah. Masa laki-laki Bali. Kalau ambo memahami, orang yang mengatakan adat Pariaman salah tanpa komentar lain, itu artinya ini tidak tahu juga adat. Orang mengatakan orang lain salah dalam hidup awak karena tidak paham bana itu. Ah, kalau kita keukur dan mengenampe itu, ada adat nan sabana adat, ada adat nan teradat, ada adat nan diadatkan, ada adat istiadat. Kalau dibawa ke nampe itu ada di dalam adat nan teradat. Itu yang berlaku di satu daerah. Ah, itu yang di Pariaman. Dicaliak mana ke lapangan ke lokasi ya. Ambo mencaliak kalau membuat rumah Pak bako baki nak mamak segala macam mintuo tu membawa ambo kekayaan di situ dulu Pak 87 ya. Membawa bahan itu. Lah bakilek-kilek lah seng itu digulung, bagulung letaklah bajujung lah tu Pak. Lalu pematang sawah. Bakilek-kilek lah dia matahari. Ah, coba bayangkan. Hakikatnya gotong royong. Nah, jadi kembali pada persoalan orang yang mengatakan orang lain salah karena ini alun banal. Itu intinya dalam masyarakat. Nah, lanjut. Takkan dia. Nah, makna alam takambang jadi guru. Alam kau ada dua sifatnya Pak. Ya, pertama bersifat tetap. Kalau dalam bahasa Arabnya mutasabit. Ya. Apa artinya? Sampai nambah kecil tadi sunatullah itu. Ayat tetap membasahi sampai kini. Oleh orang Minang itu jadi catatan. Ada istilahnya adat babuhu mati. Ya, kemudian ada yang berubah. Ya, itu babuhu sinta, tujuannya ada babuhu sinta. Ya. Ada babuhu sinta. Artinya apa? Cewang di langit tanda kepane gabak dulu tanda ka hujan. Bisa berubah. Bisa berubah-ubah. Itu yang tidak tetap itu. Dan itu pedoman di ranah Minang. Lanjut. DT ya. Baik. Kita cari ya. Orang Minangkabau dahulu ya, rupanya dari awal orang tua-tua kita Minangkabau lah paham dengan istilah agraris pertanian, ya pertambangan.
Nah, terlihat kita cari lihat tuh. Sehingga seluruhnya kameh dalam pepatah itu. Dan lunak ditanam bania, nan kareh dibuek ladang, nan bancah di palapeh hitiak, ganangan air tabe ikan, bukit batu dan katambang ameh. Ya. Kemudian ya, sehingga ada ujung-ujung apa namanya upeti. Kalau bahasa zaman Belanda upeti lah ya. Ya, ada bagian untuk nagari. Sehingga apa katanya karimbo babuah kayu. Ya, ke sungai babuah pasir. Ya, kalawi babunga karang, sadonya sampai ke bawah. Ya, sampai ke tambang babunga ameh bagai. Dan itu memang pepatah yang dilahirkan dari alam. Itu maksudnya. Nah, Bapak-bapak, pada tu ada maratu, lanjut. Kita lihat, ya, sehingga apa pedoman bagi orang Minang bahwa alam tak kambang jadi guru. Ya, sehingga lihat akrabnya orang Minang dengan alam. Ya, apa patah di situ? Panatia kisah selawi ambil betul-betul bang selodang ambil ini. Setiap jadi kalawi apa jadi alam tak kambang. Barang nikmatnya itu di Minangkabau. Waktu itu, ya. Lalu begitu Islam datang, ya lanjut. Ya. Begitu Islam datang, rupanya ketentuan ajaran Islam tidak banyak yang berbeda dengan kejadian karena itu sunnatullah. Bara arif, ya, kalau boleh mengecekkan, kalau banyak filosof terdana dari murid-murid atau dari beberapa buku, anda mencari apa? Orang Minang lebih filosofis, lebih filosofis dari filosof. Apa maksudnya? Kalau kebiasaan di kampung-kampung, anda enggak mendengar bunyi itu daham. Itu juga tuh masak nasi saperiuk di malam sana, ya mah. Mama datang. Sampai juga masak nasi dari Pak. Ya. Ini kan batu itu di mana? Jadi dua pagar itu. Jadi beko dulu kalau di Bangkok itu pagar itu naiknya 3 jenjang bagi kita ke dia kan. Atau berjalan lalu jalan ke rumah. Nah menjalan itu ada kecilin dua. Masak rumah dua. Ya ambil selendang. Selendang beres selama mama belum perjalanan ke rumah. Coba yang anggunnya dulu. Ini banyak persoalan yang muncul gara-gara apa? Hilang kabau ke balon. Nanti ke balon kabau tapi hilang. Itu salahnya. Ya. Jadi kita lihat, ya. Begitu Islam masuk ke Minangkabau, sehingga tadi mengatakan tidak banyak persoalan. Sehingga menyatu, ya. Kita lihat keluarlah pepatah, mungkin Madata Jawa itu pernah mendengar dengan peristiwa Bukit Mapalam di luar Tanah Datar itu, dia ada kesepakatan awalnya berhimpunlah di situ nenek mama, ya, ulama dan segala macam jadi pandai. Akhirnya apa? Dulunya adat masih disarak pesan di adat. Tapi karena ulama bersuara, disimpulkanlah ABSSBK. Ada pesan disarak pesan di Kitabullah. Nah, ada juga pertanyaan, bakal kemudian sandi ya daripada rumah. Karena di Minangkabau itu bedanya dari yang lain. Sandi datang kemudian, ya kita lihat rumah datang. Ya kalau rumah ini kan enggak, sandinya dulu, artinya fondasinya dulu itu sehingga murah dulu lantak. Itu satu seperti yang ngecen tuh. Kalau rumah gadang, rumah asli Minangkabau, bagoyangnya lah gampang. Namun rumah itu akan melenggok sama juga yang gampang. Tidak akan runtuh. Karena apa? Dia tidak pernah pakai paku, karena bertemu dalam pemahatan. Semakin kue, semakin digoyangkan itu ya. Kelebihan. Ya. Buktinya syarat mengatur adat memakai. Dengan datangnya Islam, artinya
sangat akrab hubungan antara adat dan syarak. Sehingga syarak didahulukan selangkah ditingkatkan oleh adat. Sesuatu syarak berkata, berfatwa, nanti yang melaksanakan dalam kebiasaan syari adalah adat. Kemudian ada syarak batil lanjang, adat masih sampiang, ya. Waktu itu mau di kuliah, Pak, itu Tegalak mudah-mudah batil lanjang ya, Pak. Ini nggak ngerti loh, nggak ngerti. Apa yang maksud telanjang itu? Tegas. Tidak ada halangan rintangan atau jaleh. Keluar. Tua. Jadi ya batil lanjang, transparan. Yang ada istilahnya you can see, Anda bisa lihat. Cara batil lanjang ada itu sampiang. Kalau ada orang yang tahu juga ada, orang yang paham juga ada, itu siap kata ujungnya 10. Ya, sama maknanya. Saya lihat, ya. Lima bumi itu tidak di sini lagi dijual. Situasi ini belum beramak dulu. So ujungnya saya lihat. Ya. Kemudian syarat nangkawi adat nan lazim. Syarat nangkawi. Mana yang tanya silakan Pak. Ambil jalan seperti nama caranya. Ya. Syarat nangkawi saja mulai Islam masuk umat masyarakat adat Minangkabau mengaitkan bahwa syarat itu kuat. Kawi dalam bahasa Arab kuat. Lazim biasa, dibiasakan. Nah, itu bukti ada sampai yang sampai itu adalah syarat mendaki adat menurun. Yang dalam beberapa buku baca ya, kenapa syarat mendaki adat menurun? Syarat mendaki dari pantai, dari Pariaman. Karena berkembangnya agama Islam yang kita ketahui pada abad ke-14 itu naik sampai ke daerah Dare dan daerah rantau. Dulu ada menurun dari Pagaruyung berkembang ke pantai, menurun. Ya, itu makna yang terkandung. Lanjut. Ya, nah, lanjut kata Pak yang tentang itu. Ada istilah kita kenal di Minangkabau pusakut tinggi dan pusakut rendah. Disitulah kelebihan orang Minang dari fenomena yang kita lihat di lapangan. Ada pernah pertanyaan Pak? Ya, Bu. Adat Minang itu tidak Islami, fenomena muda namanya tidak sesuai. Seperti tadi jawaban Pak, bahwa memang orang kalau komentar tidak tahu menyalahkan, itu artinya dia tidak paham. Padahal dalam adat Minang sudah diatur sedemikian rupa. Cuma kadang-kadang karena berasal dari Tambo, kita tidak mampu membaca Tambo. Itu persoalannya. Ya sebab apa? Orang Minang kalau tak tahu nampek kan bodoh Pak. Maknanya kalau tak tahu nampek, itu kita suruh dulu, dari triketek itu dia mana main tuh. Tak tahu nampek. Mantau nampek. Di antaranya posa kalau di Minangkabau ada nampek. Terkaitnya persoalan tadi tidak tahu itu, Minangkabau itu tidak dengan tertulis Pak. Sehingga ada nampek yang perlu. Kalau mau jadi orang Minang harus ketahui nampek. Mudah-mudahan kita tak beda pendapat dalam persoalan. Pertama mau mengumpulkan lentas serak. Lentas serak, iya tidak ada lentas buku kan dah. Lentas serak sadonya. Nah sejauh mana kita memahami lentas serak. Pertama tas serak, yang kedua tas surek, ketiga tas sirek, yang keempat tas suruk. Mana tas surek? Iya, kok tas surek Pak? Nampak ya? Iya nampak. Mana tas surek? Di balik nanado. Nah itu. Tapi nang suruk itu makna jauh di dalam. Itu agak sulit. Ya, saat tinggi membuang tabang kelayang balik ke hijau, saat di bidang anjuran yang dikubak di pasang tinggal tarik nampaknya nyatu. Kadang-kadang tariknya itu kulit memang lunak ya, tapi di dalam. Ya. Lengan lek. Hah? Jangan besar. Nah, Dia ada betul tadi. Wah. Itu jadi untung kan? Ya. Atau untung aja. Mungkin kurang punya. Nah, yang pernah tambah lebih produktif untuk banyak untuk jadi kan. Pada peran nenek mama. Iya Pak. Hah? Akan tanya, silakan. Pusat tinggi tadi itu Pak. Oh iya. Apa lihat.
Jo panah kau saja. Panah. Ya. Itu kan. Sudah. Jadi tadi lu sabi gabung tadi ya. Bayang-bayang Pak. Ya. Kalau kita cari pusaka tinggi itu bukanlah dari orang tua tuh kan. Ya. Kalau keadaan ini itu akan banyak pusaka orang dah. Ya. Jadi untuk kembali mendapatkan pusaka tinggi itu apa punya tuh Pak? Kama masuknya tuh. Contohnya di pusaka orang dah kok bisa nak jadi ke pusaka tinggi itu nanti Pak. Bilah-bilah itu masih pakai Melayu. Panggilan Pak Datuk. Datuk sana? Malin. Orang tua. Apa panggilan Datuk? Orang tua. Baik, orang tua kita. Pertama yang mau tangkap dari pertanyaan beliau, bisa tidak pusaka rendah menjadi pusaka tinggi? Sebelum mau jawab, kamu ingin nyalain dulu. Tadi mau sengaja tergantung tuh, supaya ada pertanyaan. Pusaka tinggi adalah pusaka yang diwariskan dari nenek moyang. Birit-birit turun ke sama, timbul sama, cari makan. Dari nenek turun ke mama, dari mama menggunakan, tapi dari garis keturunan ibu. Bisa dipahami bahasa Ambo? Nah. Yang kedua catatan Ambo, pusaka tinggi tidak boleh dimiliki secara pribadi dan tidak ada ketentuan itu. Mana tidak dimakan bali. Tapi menutang memelihara. Kunci pacik digunakan Bang. Ya, itu. Siang calian malam danga-danga itu mama mempunyai gawe. Lain sama kita tuh. Kok berbeda biasa katanya. Nah, lalu apa? Kalau ada nama nyimpang, kok maaf, tak paham bocor adalah. Mama Ambo pernah menyimpang Pak. Ya almarhum mudah-mudahan tidak dosa cara itu ya. Istilah orang tua. Kalau tidak sesuai jalan dia langkah, kita Pak. Ini akan dimakan di Sokowi. Tapi Pak 6 tahun sakit tak sakit. Kenapa? Karena membawa padi di rumah sana ke rumah bini untuk membeli oto. Waktu itu oto 900.000 ya Pak. Ujung oto untuk sekolah keponakan, Ambo keponakan itu. Itu cerita. Kalau saya jangankan seluruh belanja keponakan untuk badan otonya, otonya waktu itu. Ya, 9 kilo sama 6 perjalanan Pak. Jogging kata, putar gitu. Itu jalan Coba bayangkan. Jadi apa maksudnya? Itu berasal dari padi di rumah anak, ya padi di rumah keponakan di kumpulan. Jadi apa persoalannya di situ? Ya, itu pusaka tinggi. Nampaknya memang tidak boleh. Mohon maaf sampai kini belum pernah mau memakan apa simulong namanya di kampung. Ya, simulong. Ambo serahkan kepada wakil. So namun yang Ambo paham, mudah-mudahan Ambo tidak salah. Ya, menikmati lah ya, menikmati simulong itu. Sebab Ambo di kampung siang tak dandangan siang tak cecalian, malam tak dandangan. Rantang itu masalah itu. Kalau yang berbagi lamu yang masalah. Tapi kamu Ramani, memang itu sakit dia itu. Arti kalau si lamu itu dah bangun mati, memang itu kan. Dah bangun mati. Sampai karena dia sumpah tadi, katanya nak pujuk ke bawah, nak boleh di tanah belajar kumpang. Itu sadar mati tak mau. Tak minyak pada itu ya. Ada sama contoh tadi. Nah, kalau balik menurut pusaka rendah. Pusaka rendah dalam pandangan orang ini adalah pusaka kalau Jawa nama selebriti apa namanya yang dalam itu haraton bono gini. Haraton yang didapat dalam pencarian selama kita bernikah kawin. Dan itu diwariskan kepada anak, tidak berhak memenangkan itu. Ya. Yang
Yang tadi harga tinggi itu berhak kemanakan dalam artian mewarisi sifat yang tadi itu, tidak mewarisi pribadi, tapi mewarisi kebersamaan dalam istilah nasional kolektif. Itu namanya berharga tetap. Nah, kembali harga tinggi itu kan boleh dipakai apabila kan ada baik, ada tigo. Kalau seandainya harga tinggi itu habis sebenarnya kan. Iya. Bah calonnya wak bisa mau harga tinggi itu ya mendapat kan tatanan ke asuhan tuh. Pusat tinggi itu bisanya kalau air lurah masih ditulis air. Kan itu kan memang cuma dia kebetulan ada amanah kaum yang mendapat lampu. Ya bisa boleh di kampung itu karena orang mungkin kan orang ya ceramah itu sih kita ceramah agama atau ceramah adat bukannya. Jadi kalau kita berpikir maaf ego adalah hak dan kita boleh ini lagi masih tadangan diterima bos lagi duitnya ya mau dah satu aja nak menjual lo nak menginjam dalam hati yang bos cari itu padahal nggak sakit-sakitan kalau soal ilmu soal kan jadi saya mah awalnya tidak yang berusaha terlalu tapi tidak seleksi dia. Jadi artinya apa? Apa mencari pusako tinggi itu memang diwariskan bersama. Apa sako atau pusako? Apa namanya? Sako itu bila ya. Kalau itu sekarang gitu. Kalau nanti pusako itu harap mungkin kabun, mungkin barang, mungkin sarana, macam itu diwarisi. Dan hak pribadi itu begitulah. Walaupun kenyataannya dia itu mengamat sinetri. Nah, tapi yang pusako randa, ampun masa panjang hukum yang memahami, tidak bisa pengelolaan oleh orang Minang seperti itu. Bahasa pusako randa tetap hak dari laki bini, tidak ada hak orang lain. Dan itu diwariskan kepada ya. Apa awak mendapatkan pusako tinggi? Saya secara pribadi tidak berhak itu. Itu punya kewajiban saja untuk memenuhi itu semua. Maaf ya. Merawat Kan dulu sama udah pang. Jadi itu kedua balik. Nah, ya. Dan penting tarawih nggak tahu walaupun tidak tarawih benar sampai tarawih itu enak. Kok kan aku lihat satu orang. Nah selanjutnya para mama sebenarnya kepemimpinan mama di Minangkabau adalah kepemimpinan yang kolektif juga. So itu ganda. Bahkan tanya, pertama di satu sisi kita mama, di sisi lain kita ayah. Nah, jadi di satu sisi sebenarnya sudahlah di Minangkabau bahkan karya semua orang tulung. Itu di satu sisi kita berpikir. Tapi kalau di banyak sisi kita berpikir bersyukur awak. Bahwa masyarakat Minangkabau itu orangnya sangat familiar. Ya, coba bayangkan sangat banyak pak. Kalau di Eropa, nan keluarga itu nan famili atau keluarga itu bapak, induk, anak. Oh di sana. Itu sepupu. Ayo. Tapi kalau di kita di Indonesia atau di Minangkabau secara khusus itu tidak tahu pak. Nan keluarga itu mulai dari Pak RT, Ma RT, RT, Madang, Manga, Uncu segala macam. Sagalo tuh, anak mama, bako segala macam. Itu tidak mau tinggal di Padang, Pak. Itu kalau dalam ujian masuk turun tinggi, panuh mas. Bom. Ya, tidak saja, malah ada yang dari Sungai Rumbek, dari Kota Baru. Karena rombongan famili Jawa, itu salah. Salah itu tidak salah. Yang penting kan kebersamaan itu. Kebersamaan itu yang tidak bisa kita nilai dengan TV di Minangkabau. Namun jujur saja, orang kampung itu tanpa rumah,
merantau ke Lubuk Jambi. Setelah beranak pinak gitu Pak. Kadang baru wisuda anaknya Padang. Rupanya ke Padang wisuda anak dia. Datuk. Kalau nunda ini salah Pak. Ada dapat ada alhamdulillah tu. Barat tu nya. Dapatnya ada 6 kilo lah nyambung dia. 6 kilo ni salah Pak. Itu kenapa? Karena family tadi. Nah, itu yang positif itu. Kayak lu sana tadi. Iya. Oke. Kita lanjutkan. Ya. Kok ambil apa nama? Gambarannya. Kalau kita cari kepatuhan kemenakan di dalam teori ya, di Minangkabau tak tahu apa. Bayangkan. Kemenakan barajo ke mama barajo ke penghulu barajo ke mufakat. Ada macam mufakat barajo ke bana berdiri sendirinya. Tapi dalam teks ada tambahan. Karena mungkin berbagai sumber mau cari kan. Mufakat basandi ke basandi ke alur patri. Alur patri basandi ke bana berdiri sendirinya. Apa maksudnya? Kebenaran itu adalah mulai dari bawah, tidak yakin mana. Itu secara umum gue paham. Seluruh tindak itu benar semuanya kalau tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhai baik oleh masyarakat komunitas maupun oleh Tuhan tentunya. Nah, jadi sehingga apa? Kalau mama pandai memimpin, kemenakan tidak akan melakukan sesuatu yang bertentang secara adat. Itu kenal dengan istilah dago dagi. Dalam keterangannya dago itu adalah kemenakan dak elok ya mama. Sebaliknya dagi, mama dak elok ya kemenakan. Banyak terjadi, penyebabnya hanya materi saja. Ya, harato. Yang kita dari usaha tinggi tadi. Ambo kadang-kadang heran, ya. Yang hal itu sebenarnya kan pencarian titik palu apa mau ngecek gitu ya. Tapi Pak, ini masalahnya tadi itu. Mas Ambo merasa bagian dari keturunan gua. Itu harus mendapet Ambo. Ambo maaf ngecek seperti tadi nama ceritakan Pak. Dan dari ibu dia nggak mendapet dia macam. Nggak mendapet. Padahal dia berusaha dari muda sampai hampir mati. Ada toko sakunya bikin, tidak keselamatan toko saku, tapi bagian mudah ada toko saku. Kita harap ke depan agak toleransi. Ya, kalau apa namanya, kalau antara mama yang kemenakan terjadilah hal-hal yang sesuai dengan ketentuan adat yang kita perbincangkan itu, artinya apa? Akan terjadi besok. Kesejahteraan. Apa sejahtera? Ibrik aman santoso. Apa pepatahnya yang pernah kita dengar? Bapak kayu mandi berado mama disambah 60. Padi masak dan mengupi. Teranak bahkan membiak. Itu badatun dari batun warapun lapur. Itu asal Quran. Rakyat aman santoso. Itu yang dikendaki oleh adat Minang Tabanan. Nah, unsur yang berperan di Nagali. Apa yang maksudnya? Berperan kita enggak, itu yang ditujunya. Supaya kita terasa perannya, mama sebagai mama, ramudo sebagai ramudo, tuangku sebagai tuangku. Kalau di suku kan ada ampe itu, ampe ini, penghulu, manti, malin, dubalang. Itu tambah muda. Sebagai penghulu haruslah kita berpegang dengan adat, dengan kita. Kita itu adat sebagai penghulu ya, sebagai datuk, sebagai nenek mama. Sebagai ulama, dua sebagai ulama. Sebagai manti, kalau di kampung manti itu juru bicara, agak juru bicara istilahnya. Jadi sama kita tetap. Nah, sebab kamu beruntung jadi datuk di kampung apa sebab itu? Kamu setiap dulu ada pernah ngecek. Datuk-datuk saja. Kalau ngecek itu kata mati adalah kata penghulu, itu katanya. Nah, jadi penghulu pun mati itu kan ganti dong. Ini yang salah ya Pak dulu. Ini silakan. Tapi di ujungnya bego, itu kata penghulu kata penghulu.
Nah, itu karena mau kebetulan orang ceramah loh, kalau ceramah loh, kan sebelum ini kan, nah, itu baru putih itu tapi ada lagi rambut jebol, tidak jarang pulang. Nah, jadi keberadaan perang itu adalah pertama, ia tahu keberadaan warga masyarakat. Bahwa keberadaan itu aktivitas dengan berbagai kegiatan. Kalau awak duduk di rumahnya tak kasur. Dengan anak muda mungkin pulang ke kampung, kalau ada kuliah, dia untuk nak sekolah mana? Mana sekolah? Pulang kampung, turun ke tol, lalu aja rumahnya. Baik jelas sama Pak Ali itu dan itu, Pak 5 tahun ke sini lagi. Jadi itu kita kan sama mencari. Nah, terasol keberadaan. Nah, duduk kan atau status kita. Tadi kalau yang lebih kan ya, ada punya, ada lembaga, ada pembunuhnya, ada orang tua. Sebagai orang tua kita terasa ya, kita udah sore ada orang tua yang nggak ada itu ya boleh pak. Boleh tak bagaimana sobi? Ada contoh kan pak? Bukan itu kan orang tua sikut. Nah, jadi terasa bentuk pak ketua bamus terasa suara ketua. Ini kan kalau nabi pimpin itu murid pepatah nama pahami, tak kaki dalam lebar. Apa dia? Kapal lo ya? Tidak parado di tempat, silakan tidak ada masalah. Tetapi apa? Nak acara jalan tari. Saya Pak Ali ini tidak semuanya tahu. Tidak lah, jalan tari. Bukan dia tak tahu, bukan dia tak setuju. Nah, jadi persoalan di tengah masyarakat. Nah tadi itu mempunyai karisma dan sebagainya. Ini sebenarnya menghargai diri apa? Kalau lampu dah tua kapalam. Kalau Islam lagi Pak lantak nak uyah itu. Ini kata putri yang tadi ini orang tidak lagi ya. Lah sagi benarnya kami dapat dalam telepon mau dengar tu Pak. Nah, lah sagi benarnya kami dapat tu saya tariskan. Dah ada keputusan. Boleh tahu. Ini dah tu pulang. Dan tempat palu dah tu. 2 bulan dah tu baru. Yang betul. Padahal kan dia dulukan selangkah tinggi dan selangkah tadi. Ya. Allah tak masuk dalam apa-apa. Tapi karena apa? Dari dulu ceritanya seperti itu. Kalau di kampung ketahuan dia Pak, dia ledak di kampung, ledak di. Terus masuk makna yang terkandung di dalam 3 poin posisi kepemimpinan negara itu harus kuat. Harus seiring sejalannya untuk kami ke Solo mengadakan mulai kepemimpinan oleh tadi. Turun ke lagi Pak. Kami dari rombongan kemudian mereka di situ. Tahu apa? Jadi ini kan baru media Pak. Mana ada kamu? Mana ada sabar? Itu. Ayo masyarakat itu. Sampai antara wali ketua kantin sama kalau wali lagi betul. Masalahnya kacau tu orang. Dia sedang cek wali kacau orang. Itu persoalannya. Kalau tunggu ada yang uji itu nama tamu kuasa berlaku itu kuasa. Nah kedua saya. Nah dua persoalan yang ada di situ. Ya, penjala biru nantiku kita itu sampai menunggu. Silang kayu lalu tunggu di sini nanti menunggu. Ada yang beri ke tempat pulang itu persoalan. Jadi kalau kita maknai dalam kehidupan saya ini, tunggu di perjalanan, dan ini memang ulama dari pandai. Mana yang mayan, yang mama mulai dari penghulu dan sampai ini tadi. Ya, nah, bahkan mereka dengan limo seperti di Indonesia, itu kan daripada lain dalam lain luar lain kan. Biasa, ya. Tapi yang secara umum gitu, ya. Kurang sampai ini dari ini. Penghulu mandi balang punya tugas masing-masing secara ada. Tapi dari itu tugas penghulu adalah jadi pimpinan di bidang menteri penerangan, pembicaraan atau perbincangan segala macam itu menteri itu. Dan itu yang kita rapi. Ya. Kemudian kalau di bidang pintu kubur misalnya malin pintu kubur. Ya. Asalnya tapi di bawah itu
Kalau berbalang, panjang hara. Ya, itu mati tidak ada. Ya. Lalu nanti itu dibantu oleh Ampet, ya, Ampet dulu. Ini Ampet. Mana ini Ampet? Imam Bilal Khatib dan Gadi. Ampet itu bertugas untuk menagari menyelamatkan agama di bidang masing-masing, ya, di bidang masing. Kalau imam, kalau di negara tertentu ada masjid negari. Di masjid negari itu imam. Aku mencari ya di banyak negari, imam negari. Bahan negari dan umpamanya dari suku Melayu. Bagala kaki ajo. Mulai semenjak dahulu yang membawa Ketu Ketek sampai ke kemenakan dan cucunya itu imam di negara. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu juga. Kecuali ibunya lain, tapi di negarinya. Itu yang bagusnya ada. Sebab ada pakai baru, pakai usaha. Itu orang motornya. Iya. Nah, takut ditajangi usang-usang kurang. Oke. Lanjut. Imam saya Kati itu apa kati negari? Kati negari itu di masjid negari. Kalau kati tak ada, ini namanya. Itu juga kalau di suku Ceneko biasanya dari dulu sampai kini suku Ceneko. Nah, itu yang sebelum umum kita ketahui. Kemudian ada Bilal ke Bilal, nama azan. Kalau Bilal kan nama sahabat Nabi yang mengundang ke dalam azan pertama dalam sejarah. Ya, dari suku umpamanya suku Sumbang. Ada suku Sumbang dia. Ya. Tidak suku. Suku Piliang umpamanya. Kalau orang azan itu dari suku Piliang sejak dulu sampai kini, itu tadi itu yang tahu belum saya menikah kasih, ya nikah kawin talak rujuk segala macam. Nah, itu bidang di negari. Kemudian ditambah. Ya, kalau tadi ada Ampet ini ditambah apa tambahnya yang berbadan negari, yang kedua-duanya kok tidak akan masuk lengkap dan Ampet itu kalau tak ada. Pertama pemuda kita kenal merupakan paripaga negari. Paripaga kan dengan susun sampai kuat itu ya. Ya. Paga fungsinya sehingga apa? Dan mudah mana yang masuk ke negara Jawa itu kasarnya. Nah, kemudian budokan bang merupakan poin, merupakan bagian, ya. So budokan bang apabila dihubungkan dengan bapak itu istilahnya mandi bapak dalam istilah itu, ya, mandi bapak. Tadi nomor satu. Di satu sisi bapak sebagai kemenakan, tapi di rumah tangga mandi bapak. Putih anak tergantung dari bapak. Punya anak, abu-abu anak, tergantung dari bapak. Ya, so sesuai dengan Nabi. Mamin mauludin ila bala fitrah, fa'abawahu yuhamidani wa yumajisani wa yunasramihi. Anak lahir putih perasaan. Mengenai bapaknya yang meninggalkan ikan, menasanikan, memajusikan. Oleh sebab itu, supaya anak atau kemenakan bisa bertemu, bisa berkualitas, bisa sesuai sesuai yang diharapkan. Itu berkualitas lebih. Aku patahnya kalau sapu itu dan dari sapu lantai ke bawah ini berhasilnya, dia yakinnya sapu itu yang berhasil dulu. Nah, itu patahnya. Itu sapu nggak berhasil. Ada contohnya Pak, ada yang kamu tuh. Ada yang diubah dan pelas mulai apa saja. Dan yang dalam tu dia, ya, apa nak? Cukup pernah dengar itu? Ada, mana? Tapi kalau dia dikatakan bahwa tanah itu, boleh saja ini dah susah. Ada dia. Ya. Ini mama berperannya. Lalu bukannya kenapa ya? Kita jalan dari sana. Mereka berkata kalau mereka itu bicara masalah ya penghulu, ya tadilah sebenarnya itu adalah termasuk keterangan yang tadi. Penghulu, ya
Penghulu berperan untuk memimpin sanak kemenakan. Itu yang menjadi persoalan sebenarnya, Pak. Tapi kita melihat berbeda. Dalam istilah di Minangkabau ada anak kemenakan. Tapi ada istilah lain sanak kemenakan. Nah, kalau mau memahami, benar-benar ada yang lebih paham daripada kamu. Ya, kalau mau memahami, anak di segi fungsi penghulu, fungsi pemimpin itu betul. Tapi kalau di segi mengayomi harta pusako, itu di mana pemimpin ya, itu ini Sindo, bukan ini Sindo ya. Ya, apa sebab presiden tumbuh menimbang keturunan? Anak tidak banyak disebut dalam pewarisan harta pusako. Kecuali kemenakan. Jadi ada situasi yang mengatakan tidak anak kemenakan. Tapi untuk memimpin, iya betul. Paham dia apa yang menginginkan. Soalnya paham gitu. Kalau paku kaca meninggal tak kurang yang menentukan, bau menurun termasuk ya. Anak di pangku kemenakan di dunia. Kampung diperkenalkan dalam negara ibadahnya. Ya, dengan negara ibadahnya. Kalau lupa tu, cara mencet. Jadi apa? Anak di pangku kemenakan di dunia. Anak di pangku jemput satu anak di pangku jemput pencarian dia mau anak di pangku pencarian kemenakan di dunia yang ada satu. Nah itu persoalan tadi itu harto apa namanya tadi pusat lagi pusat tinggi itu. Oke kita lanjut sehingga mengajar apa perannya mama ya mengajarkan berbudi baik. Persoalan tingkah laku ya kemenakan itu memang kemenakan mestinya terasuk kepemimpinan mama. Kamu mohon maaf jujur saja mudah-mudahan tidak bersum. Ya. Kalau tahun udah barami ya pertama tidak terjadi dan kan bukan kamu kalau bersaudara awak nama lain tahun itu masalah ini. Kita bekerja tadi dengan perkembangan dunia bentuk mama itu dirantau pulang hanya sekali batu, tapi masih syukur dia bisa pulang sekali sebulan. Ya. Itu masalahnya siang cari-carian malam dengan anak itu meningkat masalahnya. Tidak ada seluruhnya, tetapi sebagian banyak betul. Apalagi yang kami bilang di kantor. Ya. Pertama persoalan sikap. Kalau mama akan merasakan kepemimpinan mama itu, ya bego orang Minang itu sebenarnya tidak lebih sangat tinggi. Ada istilahnya raso di Pareso. Raso dinyanyikan Pareso diturunkan itu antara mama dan ya. Kemudian ya dalam sikap kemenakan kalau terasa kepemimpinan mama ini tidak akan merasa sebagai seorang kemenakan ini tidak akan walaupun dia besar dia tidak akan membesarkan diri, tidak akan membanggakan diri. Ya. Tapi kata kuncinya memang dari mama. Kamu mencari seperti itu. Salah efek, salah juga. Nah, yang kedua ya. Mandeh jo bapak di rumah tangga tadi kalau kita sakui itu mestinya memang ya tahu itu juga hak dan kewajibannya. Ya, kadang-kadang kan bahasa aja tidak ada yang tahu. Dan paling parah banget ini kalau kita bawa ke agama, kalau ada TPA itu orang sendiri kan subuh pagi di masjid Al-Ikhwan itu anak diantaranya dalam rumah masjid. Ya, itu lah jalannya dengan dia. Syukur-syukur kalau pakaiannya sesuai dengan kita. Itu tidak seraya benar. Pasti di situ pasti. Tidak akan dicari bala, namun akan dicari bala. Saya namanya lah kamu tahu. Itu persoalan di tengah yang terakhir itu adalah sikap ya, sikap hemat. Ada istilah yang sudah lama di situ. Ado baru dimakan, ado semuanya tadi itu. Ado tidak dimakan dan
Enggak, lo baru makan. Itu enggak tersuruh di dalam. Ya. Artinya itu kan maknanya berhemat selagi ya ada perasaan menanam itu ya tidak sama lain sama makan tidak sama ditahan itu salah ya kalau tidak sama dicari artinya kebutuhan tapi orang tua Minang menggambarkan dari dulu bahwa itu tuh harus mulai dari awal belajar berhemat ya oke lalu kita lihat generasi muda ya. Aku yang mau kejadian tadi, generasi muda itu anak atau keponakan. Kalau dalam konteks itu, dalam pembicaraan ini, yang dimaksud generasi muda itu memang anak dan keponakan. Di Minangkabau kita lihat, ya, pertama ada rambu-rambu di orang Minang bahwa ajak tapian dia dulu. Ya, kan kita lihat tuh. Apakah dengan dua ajak tapian? Persoalannya kita berguru kepada alam. Indahnya tapian itu adalah dia dulu. Apa artinya? Indah rancak di nagari adalah tepuk tangan dulu. Apabila satu nagari itu di Sungai kalau ada satu acara, kalau mudah-mudah lagi sempat kita memanfaatkan untuk berada di posisi masing-masing kepentingan, insya Allah ya acara akan berjalan baik dan lancar. Tapi kalau mudah-mudah sudah tidak lagi respon dan segala macam, itu tunggulah ya pasal kita tentu akan berjalan sendiri. Nah itu jadi persoalan. Lanjut. Daripada fungsi ya fungsi di nagari pemuda sudah tadi kita terangkan ya. Ada pepatah mengatakan bahwa pemuda itu adalah penangkal sama dia apa namanya dia dualang ya penangkal keamanan di nagari penangkal huru hara katakan gitu ya sehingga pepatahnya daging daging memberi malu sumbang salah laku perangai kalau lu nggak ganggam di penghulu cepat jangan tahu dan tak selesai. Apa maknanya? Ya, artinya kalau pertentangan yang perang dingin, ya, perang dingin adalah nama. Persoalannya kadang-kadang kan bersumber dari masalah satu dan satu itu, ya, dari kampung. Tapi kalau kita sama dapat informasi bahwa banyak pendatang, ya itulah nasib penanggungan. Ambo merasakan di rantau, sama-sama pendatang di suatu di Tampe Ambo tinggal di Bariang namanya Pak Anu Riau. Itu kebetulan tidak ada hanya seketik mana disubri nanam pribumi. Jadi memang agak terasa familiar itu dulu ya boy. Agak terasa familiar rasa kekeluargaan itu. Kalau kita lebih banyak sama-sama pendatang, sama-sama senasib sepenanggungan kira-kira gitulah. Jadi artinya apa? Apabila sesuatu yang dimusyawarahkan akan capek, selesai taruh jadinya. Itu yang mau pahami dan yang mau alami juga seperti itu. Lanjut. Mama dan kemenakan, ya. Persoalan pertama kita Minangkabau seperti tadi dari awal lagi ceritakan, ya, berguru kepada alam. Di alam Minangkabau dari dulu sudah ada undang-undang, karena adat itu antara lain artinya undang-undang atau aturan, ya. Kita lihat di situ. Ambo akan bacakan itu loh. Cuma itu adalah undang-undang dalam nagari. Seluruh mama, madatua, ya Pak Datua, ambo raso itulah, lah paham, ya. Cuman ambo kadang-kadang merenungkan, itu sangat tajam, kami, mame, segala macam ada di dalam. Ibu bayangkan Pak. Ya, salah tayyib mengembalikan. Artinya kan kejujuran tadi. Ya. Itu saja kepahaman salah tayyib mengembalikan. Tapi kalau yang kita tayyib itu adalah binti 1.000 tiga orang sampai terempat, tidak ada orang tahu. Ada orang berpikir. Lalu, itu kan tidak mengembalikan semuanya itu. Kalau diamalkan pepatah Minang yang itu cari apa? Salah tayyib mengembalikan, salah contoh melantiangkan. Contoh kan ayam itu kan.
dicatat. Kira-kira gitu kalau boleh mencontohkan. Itu artinya apa? Kita aman santoso, artinya terletaknya gitu ya 50.000 di janjang saja. Tidak akan hilang itu dong. Soalnya itu udah hak awak. Nah, lanjut ya. Pulang maklum lah sama Datuk dan selanjutnya. Ya, setelah itu ada Undang-Undang 20 lah. Itulah haji kita sebenarnya. Kata Datuk tadi duduk bersama kita bertata. Itu saya kasih ya. Undang-Undang 22 terbagi 3. Pertama, Undang-Undang Usaha Palu. Itunya tuh. Ya. Yang kedua, Undang-Undang 2 balai. 2 balai terbagi 2, itu muka 3 coba. Ada 6 dan 6 sesudahnya. Nah, Undang-Undang tikam bunuh, kita cari sih ya. Tikam bunuh. Apa maksudnya? Ada bukti dari mayat, ya, dan akan ada kecelakaan, ada pencurian, perampokan segala macam kan? Itu intinya, ya. Itu termasuk Undang-Undang yang 8. Lanjut. Kok Undang-Undang 2 balai? 6 dahulu, 6 kemudian. Kalau 6 dulu maknanya adalah tuduh, menuduh orang gitu di kampung itu, ya. Tetangga tabeti, mudah-mudahan maksud tidak salah ya. Tetangga tabeti, taikit lagi, terkungkuang. Artinya apa? Pulang pagi beberapa sakit, artinya ada semacam gambaran-gambaran, ya, sinyal-sinyal yang menandakan dia berlaku salah. Kira begitulah. Ya. Iya. Nah, lalu undang-undang kemudian itu cemo atau dugaan bahwa menduga orang atau lapan jajak, babakir, bersudi, basin. Ada tanda-tanda itu. Ya. Kalau kita pahami undang-undang negara di undang-undang dulu seperti Singapura katakan tadi, sebenarnya dia mensentuh, ya. Bumi senang pagi menjadi karena bahkan mafia. Kenapa? Nggak ada nggak hilang cialah aja. Karena banyak kamu nggak hilang jadi itu. Nggak hilang. Coba bayangkan. Lanjut. Anggota tua dan orang tua kita lihat juga tagak di suku kampung atau negara. Apa yang Bapak kasih? Ya, ada beberapa persoalan yang muncul akhir-akhir di generasi muda kita. Apa persoalan itu? Pertama, pokoknya sudah terjadi seperti itu. Sehingga mau istilahkan fenomena. Satu, mencegat mobil dan minta uang untuk pembangunan itu. Kalau ada pertanyaan, apa itu salah? Ambo belum bisa mengatakan itu salah. Tapi secara adat itu tidak betul. Ya, kenapa? Masih ada jalan lain yang perlu kita tempuh. Tentu banyak kendalanya. Coba ya, tanggung jawab anak muda pada nagari sekarang mulai dimandulkan oleh material. Sebab uang tidak saja merusak upaya penegak hukum, tapi juga merusak prinsip keluarga dan gotong royong. Justru gotong royong anak muda di jalan raya. Ini terayong tadi. Nah, paling parah kan itu dipicu dengan suasana itu oleh pemuda tertentu untuk mencari uang, mencari biti. Apa maksudnya? Nyari lubang jalan sebenarnya kan? Tentunya timbulnya tanah. Tentunya lah. Itu terpicu ke arah itu kan pengembangan dari awalnya dengan adu merek mungkin itu bisa legal, tapi yang lain kan enggak, lebih untuk malam tadi hujan, ya hari hujan dan akibatnya jembatan yang baru dibangun dan jembatan lama dihondok langsung, tiba di WA kawat itu kan enggak loh, ya diberingin. Nah kemudian yang kedua, pada Datuk Syarif, organ tunggal. Kalau dibawa ke budaya Minang, ya Allah. Alhamdulillah di daerah hamba tinggal sampai menetap kini di Padang. Kalau dulu barale itu dengan organ tunggal di lingkungan hamba ya. Kemudian bapaknya di meja itu, anaknya di meja itu main judi malam itu. Itu pertama tahun 97 daerah Tumutan. Alhamdulillah. Mas Haji lari bangun, akhirnya kok kejadian itu semakin hilang dan tak terlaksana lagi.
minum malam. Tak kalau diri ambo datang, itu sebenarnya. Kalau ambo datang, biasanya sekarang dari itu nih bang, itu tidak kenal orang saji lah kata tahu itu. Itu yang jadi persoalan ini organ tunggal. Padahal kita nikah kawin secara adat dan resepsi biasanya, organ tunggal itu. Lai pernah memandang hari Sabtu pekan hari Minggu pekan lalu, Masjid Nurul Iman. Masjid Agung, yang agung namanya kini akhir dijadikan tempat resepsi dan venue. Aku pernah diundang di situ, memang ada organ di situ. Tapi waktu itu memang ada patah-patah kaji yang intinya oleh forum FPI, ya Pembela Islam Sumatera Barat, tidak bisa masjid kejadian resepsi. Iya, kecewa oleh kampus. Tapi setelah direkam rupanya organ tunggal dan nyanyi itu tidak sesuai dengan saji. Memang wajarnya berang. Tapi kok tidak sadar, mau itu malah lebih tahun Pak kalau tidak salah orang diundang dan pernah hadir. Heran dulu. Jadi mas saji ngelancak ke mana? Padahal biasa saja tadi, tapi ruang aulanya di sebelah bangunan itu. Ya. Lanjut. C. Masjid tempat kasih atau yang mengkecilkan tadi, ya Masjid Agung Nurul Iman dalam catatan itu, ya. Iya, karena dimanfaatkan untuk tidak pas kok bertanya mana kita tanya Pak persoalannya. Yang selanjutnya masjid tidak lagi punya malin. Kini kalau boleh jujur Pak, dan ambo pulang ke daerah-daerah tertentu di Sumatera Barat lah, beberapa negara ya. Ambo mencari kesan surau. Sebab orang dulu dibina di surau. Kini kesannya hanya lapik dan lapik usang labu gunung tapi kemudian kasih beberapa pot, ya tidak terurus lagi itu surau. Melihat apa? Tidak berfungsi nanambek jini di situ, ya. Terutama tadi yang kita kecil jini nanambek itu, Imam, Bilal, Khatib dan Kadi, ya. Itu fenomena atau gejala itu akhir-akhir kok. Ya. Dan terakhir bunga mengejar kumbang. Itu lainnya. Ya. Kalau bahasa Bangko, sikir menjaga memanggil kenal. Kira-kira itu Pak. Ya. Itu Pak. Akhirnya laki-laki ini, ya. Kalau biasanya laki-laki memenang perempuan, itu perempuan menyerengi laki-laki. Itu yang banyak ini. Di sisi lain ada pendapat Datuk Bupati kasetnya daripada itu. Apa katanya? Inya lagi tahu bilanya tanggal nikah dan apa. Baru mama dia tahu. Mama lah tahu dia sudah langkah-langkah waktu disetujui. Kalau dulu tidak begitu, ada rukun syaratnya. Ya, banyak nyanyi, batang gua turun. Ya. Cipta menjadi matan, lah tahu menjadi apa. Banyak patah sudah tidak ada. Nah, kini hampir hilang tuh Pak. Nah, apa lanjut? Nah, solusi. Kan solusi itu jalan keluar. Jalan keluarnya dengan kita semua unsur mama dan mande bapak dipayungi hukum dalam lembaga adat. Ya, harus. Nah, kan bagi kita fungsi kita masing-masing jadinya tuh. Baik nan sampai ini maupun nan ini sampai. Kalau fungsinya lado, ya. Sebab coba bayangkan, sebenarnya kini persoalannya kuatnya. Anggang lalu atau jatuh balam sadundun ya berapa. Penghulu kalau terkejut anak menekan. Nama dua. Akhirnya apa? Karena mungkin ibarat ayam tak berinduk, meraso tak berinduk ya. Kalau tak berinduk tak mungkin. Ya. Tapi ayam meraso tak berinduk. Itu yang menjadi persoalan kini. Sehingga kita perkuat, tapi agak teoritis ya. Diperkuat peran fungsi kita masing-masing di negara. Lanjut, itu yang pertama Pak. Lanjut. Sehingga dalam penutup, Ambo ingin menyampaikan. Ambo ingin menyampaikan. Ya tadi. Masalah mama juga panakan tadi. Iya ya. Kalau terjadi dalam masalah mama di kemenakan itu kan banyak loh tipe-nya, banyak loh macamnya nak. Ada kemenakan dari darah, kan. Ya. Mungkin
mungkin itu sedikit tingkat penjabaran daripada ketua. Mbak Awana tipe-tipe dari Kamanakan banyak-banyak tipe gitu. Karena ada tipe tadi darah, tipe tarian, jadi mungkin itu ekonomi terjadi di kami di Sungai Rumbai. Sebabnya tipe-tipe apa Kamanakan kami itu ada beda kan. Iya. Dan apa tadi kumbang kanan ceria. Mohon izin Maratu. Ya. Karena waktu tinggal tidak berapa lama lagi, Ya. kita isi aja dengan sesi tanya jawab. Boleh. Jadi mungkin ada beberapa nenek mama yang ingin bertanya, dipersilakan, nanti akan dijabarkan oleh narasumber. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Moderator. Karena itu penutup, ada yang paling penting banget yang mau sampaikan. Ya, sebelum kita tanya itu mau tunda pertanyaan ya. Ya. Yang kedua lanjut. Nah, sebenarnya aku dan menginginkan pesan terakhir mudah-mudahan kita sendape. Tadi yang mau habis aja pada ketua bagus gitu. Ya, itu beliau datang. Ya. Itu pengalaman. Kamu ingin menyarankan dalam rangka fenomena yang kita pergunjingkan bersama-sama tadi, bahwa kalau itu sebaiknya Sungai Rumbai dalam tingkat nagari Sungai Rumbai, tidak ada Timur Jawa Barat, tidak ada, pokok Sungai Rumbai secara keseluruhan membentuk sebuah buku tambo nagari sebagai implementasi dari adat Basandi syarak Basandi Kitabullah. Pengalaman ambo Maratua di Kabupaten Solo, rupanya Bupati Samsurahim tahun 2003 waleh dan tahun-tahun sesudahnya tidak sekali selesai kerja kok. Nah, membentuk tim ya, kerjasama dengan Yayan Membonjol, lalu akan turun ke nagari-nagari mulai 2003 waleh sanagari, sakecamatan dan satahun. Satu per negari per kecamatan per tahun. Nah, terima kasihnya. Jadi di Solo itu ada dua balai nagari per tahun gitu. Anggaran dari Pemda Kabupaten. Nah, caranya nanti kita diskusi di nagari. Di nagari itu datang 3 kali setahun itu, sehingga lahirlah buku tentang sejarah nagari dan segala sangkut paut yang ada di dalam nagari. Sebenarnya ada outline itu, tapi maaf, ambo selaku manusia lupa lah bahasa Asia, lupa kapai tadi lupa. Lah intinya begini, beko narasumber dari orang dan tahu jo sejarah di negara itu sebagai narasumber. Nambah kerajo na mudo-mudo. Jadi 3 kali turun tim dari Yayan atas kerjasama itu. Kenapa tim dari Yayan turun, termasuk ambo waktu itu? Karena untuk membuat buku kita isi mulai dari sejarah nagari, dari peran nagari, peran pemerintahan, tungku 3 sejarangan, tali 3 sapilin, ada di dalam sadonya itu. Kemudian jini nanampe jini, ada di dalam sadonya. Lalu satu bab menerangkan tentang situs-situs nagari. Apa situs nagari? Kalau di Kampung Ambo ada namanya Gunung Yutang. Bahkan nama gunung, rupanya Gunung Pembayi Utang. Nah, itu contohnya. Tadi ambo dialog jo ketua Bamus kecil beliau, oh iya ada Bukit Babungo nama aja kan. Bukit Babungo kita masuk ke dalam. Babang kau nyoba Bukit Babungo, bernama Bukit Babungo. Itu kisahnya. Jadi sagalon yang bersejarah di negari masuk satu bab di dalam tu. Beko ada sambutan mulai jak bupati, ketua kabupaten sampai ke bawah. Kemudian dilampirkan foto-foto Muhammad dan 37 orang wah. Dia sedikit riwayat singkatnya. Itu akan dari pengalaman kami disambut baik di masyarakat negara-negari yang kami tampuh, lah kami kunjungi. Sehingga ada semboyan dari kawan ambo, 1000 tahun lagi lah menjadi tanah tulang kita, ini akan hidup tetap. Rupa ya, nanti akan tahu sanak kemanakan anak cucung kita apa katanya. Oh, iko gaya ambo dulu mah. Iko angku mah.
Jadi ada foto, ada jabatan. Sistem permintaan nagari. Nagari mulai jadi nagarinya sampai kini kau wali-wali kepala desa segala macam. Ada di dalam. Tadi lah mau sampaikan. Prinsipnya nampaknya Pak Ketua Bamus kita setuju mana? Kalau ada sinyal, ambo sebenarnya mau jangkau kabupaten Pak. Tapi dek lagi disiko orang Pak Bupati. Mudah-mudahan nanti ya bisa tersosialisasi dan kita sependapat sadonyo dan kami siap dari IAIN untuk dari UIN untuk melahirkan. Apa banyak keuntungan sangat. Sebab begini, kadang-kadang orang rantau, apalagi nanti rantau, itu buku itu dikirim nanti disebarkan ke rantau. Orang kampung awak ada persatuannya di rantau dikirim. Kemudian sekolah-sekolah dari SD, SLP, SLA pusakanya di CJ itu. Banyak manfaat dari itu. Yang paling penting mana terwarisi kekayaan yang ada kini dan sebelumnya kepada anak cucu kita. Itu saran ambo di muka basamu lah ambo sebarkan. Tadi babisi ambo baru je Ketua Bamus untuk tersambut waya pengalaman di. Tapi kalau boleh ambo jujur tadi ambo sampaikan ke beliau di nagari ambo lah 2 tahun ambo umbian. Tapi ambo dapat tu ko ibarat lantai mah di tijan ya kawan tujuannya terjangkit tujuannya suacinya. Indah kita berjujur diri je mbak. Jadi 3 kali turun Pak dari perguruan tinggi. 3 kali pertama bertemu seluruh dulu. Sampai gini termasuk alim ulama itu ya Bunda Kanduang dan pemuda hadir sadonya tuh. Kalau biasanya negara-negara ditunggu di dikantuakan biasanya. Ada nambah selo dikantuakan lantai 2-nya di Solok tuh. Lalu disusunlah wakat hari itu juga sia menjadi narasumber nan tahu-tahu dia sejarah lah. Ya, itu narasumber itu nan tua. Lalu nam muda bakarajo dia laptop lah. Lalu beko sekitar 3 bulan setelah itu turunlah kami belia gunyon tu mendiskusikan itu. Iko kurang, ikonnya kalau dalam bentuk draft itu dalam bentuk buku sejarahnya iko lah dong. Kalau ada waktu nanti ambo outline itu pada tu ambo agen ke Pak. Kalau bisa ya kalau ada waktu insyaallah. Segi pedoman. Baik itu barangkali inti yang ingin ambo pesankan dari lubuk hati dan paling dalam. Ya, mudah-mudahan kita merasa dake. Langsung tadi ada itu terakhir Pak. Banyak sirih di balai sadoiko dalam cerano, banyak orang yang cerdik pandai sadoiko nandari ambo. Lalu rami lapasa sungai Rumbai, rami di anak muda-muda. Sabananya kerajaan aku masih terbengkalai. Kok lain nasib nanti kita sambung juga. Ya, jadi ada pertanyaan sih tadi ya. Tunggu lu, mohon intinya. Sebentar. Ya, Mama jak menekan. Kemanakan itu kan banyak ragamnya, banyak tipenya, banyak jenis-jenisnya. Jadi masalah kemanakan tadi kan ada kemanakan tali darah, ada kemanakan tali budi. Ya. Jadi mohon penjabaran apa itu. Ya. Lah sampai Madatu hadirin sadonyo. Yang pertama persoalan kemenakan. Mangko tadi kan muncul pertanyaan berbagai macam kemenakan itu berbagai pulau tipenya ya. So sebenarnya kalau bicara masalah mama aja kemenakan nanti disambung raso. Apa yang disambung? Raso bermama, raso berkemenakan. Ya. So di tanah Minang apalagi dengan kemajuan kini Madatu. Itu datang basi tumpu inggok basi cangkam. Itu istilahnya tuh. Datang tabang basi tumpu itu maksudnya. Tabang basi tumpu inggok basi cangkam. Artinya apa? Kalau di kampung ambo ada pepatah tambahnya tuh ya, jauh mencari kari, dake mencari indu. Atau terbalik enggak? Kalau terbalik tolong bantu ambo. Artinya mencari mama. Ya. Di satu sisi kita harus pahami bahwa memang kalau kemenakan kandung berbeda pada kemenakan yang diangke. Kemenakan angke nemu enggak? Itu.
Lalu dan itu memang fenomena seperti yang Datuk katakan itu, betul itu. Ya, apalagi persoalan raso je preso. Tapi kalau nya batali darah je induk awak, itu sudah pasti kemenakan pertama bisa berjantik itu kira-kira gambaran itu. Tapi kalau kemenakan yang datang kerja agak sulit kita menjantik. Ya, sama aja sayang ke cucu, lebih pada sayang ke anak, kan itu kecil orang. Inilah punya cucu merasakan itu. Nah, bagaimana tindakan kita? Agaknya kita perlu menjalin rasa tadi. Nah, itu yang mau kasih. Ya. Sebab kalau kita bagi bana cik-cik, ya, itu memang banyak. Apalagi dengan kemajuan. Ambo sangat salut di Sungai Rumbai itu kemajuannya. Baru datang ke sini dengan cerita sebelumnya, Toko Amelah ada di situ. Malah ambo pernah bercerita dosen dosen lapangan anak-anak kita nang KKN cerita jam 1:30 malam bulan puasa Pak. So ambo gadua beliau kerana besok pagi-pagi ambo berangkat ke Padang. Diterimanya jam 1:30 malam. Kecil beliau insya-Allah akan menjadikan kota administratif Sungai Rumbai. Habis itu cita-cita beliau. Ya, kota administratif. Artinya apa? Kemajuan itu je intinya tu. Nah, yang pertama. Yang kedua catatan ambo itu terdiri dari banyak pendatang. Iya kan? Dari banyak pendatang. Itu nambah kecil dari awal tadi. Kalau kita memang merasakan sama-sama banyak pendatang, itu artinya untuk menjalin rasa familiar, untuk menjalin rasa kekeluargaan, rasanya tidak sulit. Sebab ambo terbukti di tempat ambo tinggal kini, seluruhnya pendatang. Lagi disudui seketeknya nan pribumi gitu. Ya. Sebab nan pendatang ke pada umumnya bukan mengecek lain kurang ya. Pada umumnya pendatang itu cerdas-cerdas. Kalau dalam kajian agama namanya itu akalnya tinggi, kira-kira gitulah. Ya. Sehingga tergantung kita sebagai mama caranya mendekati ya, memupuk rasa supaya ada rasa familiar kita lebih muncul. Maka ambo seperti itu. Kadang-kadang kalau pandai bakain sarung, Pak. Kalau pandai bakain panjang. Ya, pepatah gitu ya kan. Lebih pada kain sarung lain. Tapi kalau pandai, kalau tadi baindo dalam kata-kata kita carilah anak kan. Kalau pandai banak samang, lebih pada anak kandung. Kira-kira gitu. Ya. Ya sebab tak adalah acuan dan jaleh Pak. Ya, acuan tertulis ya. Dalam beberapa buku kita cari adalah ada acuan tertulis. Tapi itu fenomena kita. Persoalan kita. Ya. Artinya sambung rasa ujung. Kira-kira apa itu Mas? Ya. Yang lain tadi. Ya. Bersoal Pak ya? Ya, anda oke, encak lah ya. Sejujurnya lah Pak. Sejujur. Lu buat taruh. Kamu di Sungai Rumbai tahun 2003. Oh, lu buat taruh apa lu buat taruh? Lu buat taruh. Ini minta masuk lu buat taruh. Jadi pertanyaan umumnya Pak. Karena di Sungai Rumbai kini kok lagi dulu terangkalo namanya. Ya. Dalam negara juga. Iya di Sungai Rumbai ya. Malin di bawah fungsi Pak. Malin. Yo. Adi malin kok Malin. Malin itu kan menjadi saksi di saat pernikahan anak itu kemenakan itu mengenai sorak Pak. Iya. Jadi ada kini kok mengenai akad nikah atau kartu sebagai wali nikah bapak menikahkan anak produksinya. Ada sebagian model itu kalau dulu aku nikahkan engkau dengan anak kandungku. Kalau kini berdasar kata aku nikahkan anak kandungku dengan engkau. Berarti mana yang bagus? Itu yang pertama. Yang kedua pertanyaannya Pak, di saat hari pernikahan itu anak kita menggunakan yang produksi Pak, datang haidnya Pak. Dia tidak suci lah kira-kira ya. Apakah dilaksanakan pada hari itu aku dimundurkan? Aku minta keterangan Pak. Ya. Lah sampai Walin. Iko jalanlah beralias sebenarnya tapi sungguh beralias sinan juga kan itu masalahnya karena ada terkaitan. Iko ditantang sebagai orang ugin gini. Ya, ada tapi kajian kita ada pesan di Sarak ya. Baik, ada dua pertanyaan untuk kita bersama sebenarnya tapi tertuju kepada Ambo. Ya, pertama persoalan kata-kata dalam pernikahan, kira-kira gitu ya. Ya. Ambo kebetulan bisa nambo sama fakultas ya Ambo Pak. Bisa nambo
anak kami nikah itu ya. Beliau adalah, mungkin ada yang tahu kayaknya, Pak Haji Zulkarnaini, Ketua MUI Kabupaten Soloknya dulu. Beliau ku ahli fikih. Lalu setelah ambo berdialog dan inyo menikahkan karena anak ambo laki-laki, anaknya padusi, inyo langsung menikahkan. Dan ambo berdialog inyo mana yang mengukuhkan pertanyaan Pak Malin tadi. Apa kecek beliau? Karena itu bahasa Indonesia, kedua-duanya buliah. Kedua-duanya buliah. Tetapi 23 Juni patang ambo menikahkan anak ambo dan padusi, Pak. Karena di dalam hadisnya, lafadznya ankah tuka, ya. Kalau dalam bahasa suraunya, aku nikahkan akan ini dengan engkau, akan engkau, kan betul sih. Ambo pernah aja menyila sama rumah ambo, malin di kampung padusi ya, kampung rumah, menikahkan aku akan engkau katanya kan. Dah akan dah kini kecam boh. Mohon maaf kini tergantung nikah orang nembo itu. Awak kan ganji lah beberapa tahun yang lalu itu, lah 10 tahun yang lalu. Agak lain lah berani tanggung Pak. Tempat rami sirah aja telinga kawan deh. Orang kampung awak kan kebanyakan kan tak mau disabui kesalahan. Iya, padahal itu elok sebenarnya menurut ambo ya, menurut ambo. Jadi mbok kecian, apa yang tadi lambo Jawa bahasa kedua-duanya tidak masalah kalau dalam bahasa Indonesia ya. Cuman nambah pakai petang pertama dasar kita. Yang penting kita dasar. Pertama dasar yang pakai wali itu yang laki-laki atau perempuan? Nah, perempuan. Karena anak kita walinya kan. Nah, siapa yang kita nikahkan? Nah, laki-laki kita nikahkan ke padusi atau yang padusi kita nikahkan laki-laki? Nah, itu dasar pemikiran kita, karena itu sebenarnya ibadah ya, ibadah tapi berkaitan jo akal itu. Jadi akal sehat kita mengatakan yang ambo ya, yang berpraktekan padusi laki-laki nama Heri ya, tapi nama lengkapnya panggilan waktu itu wahai Heri ya Pak. Sebelumnya boleh minta izin sama anak, lillahi usalli nama anak ambo 23 Juni pertama, wahai Ananda, lillahi usalli, kau berkenan Papa nikahkan dengan Heri siapa? Nah, selesai itu ambo nikahkan. Agak panu aja Mas Haji waktu itu di dekat rumah. Wahai Heri, aku nikahkan anak kandungku lillahi usalli dengan engkau dengan mahar seperangkat alat salat tunai langsung sama. Nah, itu yang melakukan, itu lambo benar melakukan, karena itu satu-satunya anak perempuan ambo. Jadi kalau dinikahkan yang laki-laki, karena itu kebiasaan dan setelah ambo berdialog tidak salah. Tapi kalau ada yang batuh dari yang tidak salah itu, ambo berpendapat lebih ancak nang batuh. Nah itu, iya karena kedua-duanya tidak salah. Nah, tidak salah, tapi iko kan lebih rancak. Dasar kita apa? Bahasa yang dinikahkan, yang punya wali itu anak padusi. Jadi bapaknya mengatakan, ya anaknya yang dinikahkan ke laki-laki. Nah, kira-kira gitu jawaban Bapak. Yang kedua, apa tadi lah lupa. Hah? Iya. Sebenarnya menikahkan ya dalam ketentuan ambo dah ahli fikih apa tapi kok kurang tolong itu kuat. Sebenarnya menikahkan karena itu ibadah. Ya, tolong pahami pertama dulu bahwa nikah itu adalah ibadah. Orang beribadah harus dalam keadaan suci. Itu kata kunci itu. Oleh sebab itu, karena persiapan pernikahan itu kadang-kadang 6 bulan sebelum nikah itu Pak. Lama. Nah, jadi kita harus hitung dulu. Ambo tidak akan menjawab Pak. Cuman kata kuncinya di situ. Harus diperhitungkanlah secara normal bahwa tanggal itu besok gitu. Ya. So ambo pahami tidak dibenarkan atau haram. Kalau kamu tentu haram kan? Haram menikahkan orang yang sedang haid. Dia tidak sholat. Nah, nanti Pak logika kita saja ya. Soalnya kalau udah nikah tuh udah berhubungan. Berhubungan, iya. Kan kita semua pengalaman, maaf saja Pak, semua pengalaman. Kadang-kadang, ya.
Iya, ndak lah. Nyeci kata-katanya, alah samanya kawan. Dibisi enggak kawan tuh. Kan sama merasakan gitu, sama muda dulunya mah. Nah itu Pak. Ambo tahun 83 nikah Pak. Hari Rabu tanggal 21 September 83 jam sabale lewat 10 malam di Masaji. Masjid Kana Ambo bagi nilai. Sebab ya Pak. Hah? Ya, dak ikut kan komentar kawan-kawan sama gadang salah. Jadi kita sebagai malin, sebagai yang berwenang harus menasihati itu. Nya kan panjang proses suwe-suwe begitu. Ah, tolong di hari itu ba'a, le dalam keadaan suci atau ba'a gitu. Bisa dipahami kin? Ah? Anda memang diharamkan menikahkan orang yang sedang haid. So kata kuncinya ibadah. Ibadah. Jadi orang beribadah harus dalam keadaan suci. Nah itu masalahnya. Ada yang lain? Kecuali orang itu bersahwat ya, itu haram ya. Akan ikut deh. Ah. Ya. Ikut aja kan? Nah. Itu bah komentar Mbok kan itu? Ya. Sabananya itu khilafiyah, Pak. Ya. La khilafiyah. Ambo tidak berani mengatakan membuka khilafiyah di siko. Apa sebab itu? Sebab tidak ambo ahlinya dah. Nah, ada teli kemudian ambo berkata, itu apa berada di dalam kekaburan. Nah, itu yang ambo takwian. Ya, cuma ambo nan ingin ambo sampaikan yang boleh-boleh saja, tapi sesuai dengan tuntunan agama secara umum gitu. Nah, kalau ada pendapat apa tadi ada yang berpendapat Ada yang pendapat ya. Di dalam itu dalam Al-Quran dari Usabon ada baca di dalam hadis ada di ijma ulama dalil ijma ulama itu kesepakatan ulama dalil akal gitu kan. Itu kan dalil akal gitu. Asal enggak itu. Nan sabana nan tekana ada yang bocor itu pemalin itu begitu. Aku mudah-mudahan ada beberapa pemalin di dalam nan hadir kini ya. Itu yang menimbulkan khilafiyah itu kata-kata Al-Quran aula mastumun nisa, bersentuh dengan perempuan. Apa maksudnya? Itu ayat untuk berwudu. Ya, iza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum, apabila ingin salat basuhlah mukamu. Ya, wa in kunt beko ujungnya aula mastumun nisa membatalkan. Ya, membatalkan. Ya. Aula mastumun nisa dipahami oleh mazhab nampe lah macam nan berlaku di awak nan borasokan sejak ketek Imam Syafi'i ko bakubunya deke Universitas Azhar Mesir. Ambo anak pertama 7 tahun kuliah di situ Pak, di Mesir kinilah dosen UIN di situ. Jadi dalam buku beliau Imam Syafi'i kok sangat hati-hati mengambil hukum. Dia apa? Kalau kita ada hubungan tali darah, itu tak batal dua. Nah, maksudnya apa? Mungkin dunsana, mungkin kemanakan, atau anak adik kandung awak dia laki-laki anaknya, tak batal dua. Nah, kira-kira gitu dia sesuai adat Minang itu. Adat Minang. Ya. Lalu apa? Ada Imam Hanafi, itu cerita Pak tadi. Nanti itu Makkah. Kalau sir darah ko, bakuku ayam di dalam kan, ini kan, tu batal dua tu. Ya, tasingguang pamako etewa mudoleh, mah. Tapi dia bakuku ayam di dalam, batal dua. Menurut Hanafi. Apa tadi? Syafi'i, Hanafi, Hambali. Ya. Kalau Hambali kalau tidak salah Mbak ya, mudah-mudahan tidak salah ya. Pokoknya dua itu lagi nan aula bersentuhan dengan perempuan itu ijtima. Ijma ya. Apa namanya? Ya, pokoknya bersetubuh. Ya, kalau bersetubuh batal dua. Kan balen lain kaji budawa tuh. Nah, dakwah kan persoalan sentuh menyentuh sajanya tuh. Kalau di sana tidak batal. Itu jadi yang paling agak netral dari pendapat-pendapat walaupun itu tidak ada yang salah, ya.
Tapi yang jelas yang berlaku di mazhab Ahlussunnah wal Jamaah setahu ambo untuk Asia Tenggara, Malaysia, Brunei, Indonesia, coba Indonesia agak cerdas banyak dia ada aliran apa organisasi tertentu memahami itu agak cerah. Ya. Tapi yang jelas secara keseluruhan kita di Asia Tenggara memahami mazhab Syafi'i, Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dengan mazhabnya, ya dengan imamnya, Imam Syafi'i gitu. Itu barangkali. Masih ada yang lain? Madatua sekali bertamu jarang masuk, mah kalau bertanya ada Pak, mudah-mudahan terjawab. Tapi kalau tidak terjawab, tolong jangan kecewa benar. Pak Datuk Lampu Alam berbukan mewakati itu mungkin sangat-sangat Iya, iya. Jadi sesuai dengan tema kita ini peserta pelatihan pemberdayaan Muhammad. Ada sedangkan. Dengan pemberdayaan Bapak. Iya. Dengan pemberdayaan terhadap ini Muhammad tujuh suku negara itu nasihat itu Pak. Lah sampai panggilan ambo apa nanti? Pak Datuk ya, Pak Datuk saya lah. Ya. Mak Datuk Sempono ya. Iya betul. Ya. Terima kasih pertanyaan. Kalau Mak Datuk Sempono kok bunyi kalah semua kita dengar. Bisiklah ke ambau, imbaulah ke lampon, bisiklah ke dengaran. Ya. Intinya adalah pemberdayaan. Ya. Dari yang ambo pahami, mudah-mudahan tidak salah. Ya. Dari seluruh cerita dialog dan diskusi yang kita laksanakan, nenek mama akan berfungsi sesuai bidangnya masing-masing di negari Sungai Rumbai sesudahku. Jadi oleh sebab itu fungsinya itu ya sesuai dengan bidang kita masing-masing. Suku Seneago berfungsilah di suku Seneago, nenek mama Piliang berfungsilah di suku Piliangnya. Di samping secara bernagari sama-sama berfungsi sesuai bidang masing-masing. Satu dalam kebersamaan ada istilah kebinekaan kan? Ya, itu. Kira-kira bisa sehingga kata-kata berdaya bagaimana ini meningkatkan semangat kreativitas karajo sesudah iko. Itu yang dituju. Ya. Kalau bak taralah jadinya kan tidak perlu pelatihan dah. Ya. Kalau bak taralah jadinya yang perlu kita tingkatkan gini dengan ambo sederhana benar menterjemahkan ya, tapi sangat salut jo panitia ya, dibawa ke Padang. Coba bayangkan apakah ada hotel Sungai Rumbai lagi di panjang jalan tu hotelnya tu. Tapi itu loh kebersamaan, latih bersiko lah sama senang hati terbuka pikiran. Ya, artinya apa? Refreshing kata anak muda. Arti ada penyegaran kita kini kuah. Selama 2 hari, 3 hari ya, 3 hari. Setelah kita nanti istilah pemberdayaan tadi terlaksana. Kata-kata berdaya, ya, bagaimana bisa dinik mama masing-masing meningkatkan fungsi dengan kesan-kesan yang muncul dalam pelatihan kau. Walaupun dalam bagian sebenarnya isinya kosong melompong, ya. Itu yang khawatirkan. Kalau tidak diminta nanti lagi, tidak nenggata dan tagawi. Tapi itulah tolong maklumi atas segala kekurangan ambo. Kira-kira bisa dipahami Pak. Apalagi tadi agenda acaranya besok berangkat ke Bukit Tinggi, terus ke Batu Sangkar. Ya, ya. Kalau di bawah ambo dah akan menolak mah, tapi. Oke, itu guyon Pak panitia. Iya. Kira-kira lay nyambung. Ya. Dak. Katanya lah berhasil mak jadi ibu nanti orang ngece. Tapi nambah pahami seperti itu Pak. Ya. Ada yang lain? Elah lewat katu ya. Mbak. Baik, untuk 1 kali pertanyaan saja. Ya, oke. Untuk 1 kali. Ambo senang juga bertanya kok mah. Jadi artinya apa? Berbunyi je tokok dia betul ah. Visio katu. Ayo. Dari ayo mana? Iya, mana tak? Kok mungkin sebagai
perpisahan ya mungkin. Jadi mungkin mau sendiri ke baca itu kepada masa. Suku apa itu? Melayu Kota Tinggi. Melayu. Jadi kondisi kami di Sungai Rumbai, kalau bagi orang tua atau misal nentak banyakan tang puyungannya dari mudik, sonak dari itu bapak pun di Sungai Rumbai. Ya. Nah, itulah rata-rata benar di Sungai Rumbai. Tambah pada itu kami Pucuk Bulek Borek Tunggal Kadat Salapan dan di Abesian. Kota besar ya. Iya, jadi betul itulah struktur keadaan kami di Sungai Rumbai dengan Jujung Penakan mempunyai latar belakang yang bermacam-macam. Jadi ada utara, selatan, barat, selatan, lain Muslim. Iya. Jadi tambah dari itu mungkin lebih ada pemasukan untuk itu. Dek kami tadi bentuk penyampaian itu mungkin minta satu hijau dek orang tutup itu sampai gini. Iya. Jadi dek kami bertambah lo limosi injang. Iya. Jadi mana limosi injang tadi? Yaitu tambahnya orang tua. Orang tua. Jadi kami orang tua di Makassar di Siko adalah orang tua suku. Jadi timbul takapung di belakang rumah untuk maramu panjang dan pendek. Aduh, teman pangulu nenta sasa. Walaupun ganti yang putih biang tabu ada pengulu, ada alasan untuk berjanji. Orang tua dah hadir, jadi kami minta hari juga tiko sehari maupun 2 hari itulah. Jadi walaupun kadang-kadang tak sampai lo beko atau kepada orang tua kan kalau barasian mungkin di sini bisa memutuskan sesuatu persoalan lagi pas. Iya. Jadi dek kami sampai ini tu betul, tapi 5 yang pun tak dapat dipisahkannya. Terima kasih mungkin sekedar untuk penyampaian kepada kepala. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu komentar dari ambo gak timunya. Apa sebab itu? Sebab ambo tak menganggap ikut pertanyaan, tapi informasi. Pertama ambo tanggapi lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain belalang. Kita bicara masalah adat selingkah nagari. Lalu dia seperti cerita yang kita dengar bersama dan kita rasakan bersama-sama di Sungai Rumbai, bahasa tidak hanya sekedar ampe gini, tapi 5 rukunnya yang ada di situ gitu lah. Bertambah je orang tua. Di Nagari Ambo di Tamparungo, Kecamatan Pukudus, secara peran 5 juga Pak. Ada tua kaum kiranya, artinya. Arti sesuatu yang terjadi baik kabar maupun kabar buruk itu nan barampe ko, nombor 3 ko, itu dulu musyawarah orang jotua paru istilahnya tuh. Ya, jotua, orang tua tuh. Ini mudah lah tapi namanya orang tua kita. Batuan. Artinya didahulukan selangkah, ditinggikan sarentiang. Nah, perannya seperti itu. Nah, kalau rasanya tak harus sampai kate, tak perlu sampai ke datuk, kan betul intinya. Ya. Tapi kalau bisa selesai dia orang tua kan, dan datuk lah maklumnya. Sebab jalan pasar yang diturunkan kan betul. Nah, sehingga menurut ambo sangat bagus. Karena ambo ada informasi dari panitia bahwa kita di Sungai Rumbai di samping sampai gini ada tambah 1 orang tua, jadi 5, 7 suku tambah kali 5, iya betul ya? 35, jadi 35 orang kita sadunya. Artinya akan terasa kalau komponennya itu lebih banyak, duduk bersama itu kan balapang-lapang, duduk seorang bersampi-sampi. Itu satu komentar. Yang kedua, sebagai orang tua tentu tidak sembarang orang di dalam kaum. Harus sepakat kaum juga kan. Artinya apa? Sama syaratnya nenek mama menurut ambo. Cuma perannya, duduknya yang berbeda. Ya, so apa? Akan persyaratannya akan beralam lapang wa padang lebar juga. Ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Oh ada ya, ada yang tumbuh di tune, di mato istilahnya ya, tumbuh di mato. Yang bagi yang tidak dipilih itu kami
pandai berjalan nak konti malam nak konti, letak jalan nak konti, tetap lambat malam bisa. Iya. Di kami di Sungai Rumbai bisa. Jadi otomatis dari mantan pangulu otomatisnya lah jadi orang tua. Oh iya. Itu yang tadi tunjuk istilah bicara otomatis saja. Betul. Artinya dia sudah berpengalaman, lakaratannya di situ ya, pengalamannya itu yang dimanfaatkan sebenarnya. Kinilah tidak menjabat itu ini letakkan sebagai orang tua. Tapi orang nelah tak tunjuk orang tua, yang tidak bisa menjabat balik. Iya. Jadi itulah barangkali komentar Ambo Pak. Ya, terima kasih informasi. Kemudian itu komentar Ambo, dan alhamdulillah pertama terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan Ambo. Mungkin kau tak seperti Mbak Kecian tadi, idak nan kata dan tegawi gitu idak nan kanda nan tagi ya. Ambo mohon maklumlah tentang itu gitu. Lalu yang kedua, kalau sepakat kita nanti seperti yang Ambo sampaikan ke Pak Ketua Bamus dan Ambo sampaikan terakhir tadi, insyaallah kita akan berhubungan juga nanti pada waktunya. Ya, kami siap membantu, dan Ambo tuju sebenarnya akan berpesan Pak Wali ke diri pribadi Bupati supaya diprogram acara itu di Kabupaten Damastraya, sehingga seluruh nagari nanti pada waktunya akan ada buku tambo nagari setiap nagari itu. Ya, itu ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita bernilai ibadah di sisi Allah. Amin ya Allah, amin kepada Allah, karena Allah Maha Sempurna dan Ambo serba kekurangan. Mohon maaf Ambo atas segala kekurangan itu. Kepada Allah kita bersyukur. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.